Selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Kita ketemu lagi ya dalam kegiatan Life Skill Class. Nah, ini adalah kegiatan kedua kita ya adik-adik ya, yang mana di semester genap ini kita mulai agenda kegiatan baru nih di kegiatan LSC kita. Nah, seperti biasanya di sini Kak Firda ditemani sama Kak Devina. Nah, kita akan cooking ya Kak Devina ya, karena kita awali dengan cooking biar semangat. Nah, hari ini kira-kira kita akan buat apa sih Kak Dev? Hari ini kita akan buat taco pancake. Nah, kita akan bikin camilan yang manis-manis ya Kak Betul. Devina ya. Jadi kemarin kita udah bikin yang gurih, sekarang kita bikin yang manis nih, biar bisa menjadi referensi adik-adik dalam membuat camilan di rumah. Oke, kalau gitu kayaknya udah nggak sabar, langsung aja ya kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Nah adik-adik, sekarang Kak Devina akan menjelaskan bahan-bahan apa aja sih yang kita gunakan untuk membuat taco pancake. Yang pertama, di sini kita butuhkan tepung terigu serbaguna. Nah, ini mereknya kebetulan segitiga biru ya, jadi adik-adik bisa cari di rumahnya masing-masing. Nah, ini takarannya sekitar 180 gram ya. Nah, kemudian di sini Kak Devina juga ada susu cair. Nah, untuk susu cair ini mereknya bebas ya, sesuai dengan keinginan adik-adik. Dan kita hanya membutuhkan sebanyak 600 ml. Kemudian di sini ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini juga sama ya, terserah merek apapun. Di sini kita membutuhkan sebanyak 110 ml. Dan di sini ada buah. Ya, ada buah anggur serta ada remahan biskuit ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk atasnya, untuk toppingnya dari taco pancake. Kemudian juga di sini ada telur. Kita membutuhkan 2 butir telur ya. Nanti kita akan gunakan telur ini semuanya dari yang putih sampai kuningnya. Kemudian di sini juga ada gula pasir. Nah, gula pasir ini berapa Kak kira-kira takarannya? 100 gram gula pasir atau sesuai selera ya adik-adik ya. Jadi normalnya atau standarnya adalah 100 gram gula pasir. Oke. Selanjutnya kemudian kita butuh sedikit garam ya adik-adik ya. Jadi ini opsional aja supaya nanti menambah rasa gurih. Nah, nggak lupa nih, selain susu UHT, nah Kak Firda dan Kak Devina juga punya susu kental manis. Ini kita butuh 1 saset aja. Nah, untuk selanjutnya kita sesuaikan dengan topping yang kita gunakan ya adik-adik ya. Jadi di sini ini ada perasa stroberi atau merah ya. Nanti ini sebagai pelengkap anggurnya. Kemudian di sini juga ada perasa atau perisa ya, coklat begitu. Jadi ini terserah, bebas adik-adik mau menggunakan apa aja. Kemudian tidak lupa vanili. Nah, ini supaya sedap ya adik-adik ya, supaya nanti ada rasa yang menggugah selera. Kita juga butuh baking powder. Nah, ini kurang lebih nanti setengah sendok teh ya adik-adik ya, atau 1 sendok teh tergantung takarannya. Kemudian yang terakhir ini ada cuka dapur. Nah, kita butuh sedikit aja, jadi nanti ada tekstur rasa asam ya adik-adik ya, untuk menambah rasanya supaya lebih meriah. Oke adik-adik, untuk alatnya sebenarnya sederhana ya. Yang pertama kita butuh teflon, ukurannya bebas karena nanti kita akan menuangkan adonannya cukup di tengah aja ya. Jadi nanti bentuknya bulat kayak dorayaki. Kemudian kita juga butuh centong sayur ya adik-adik ya, atau sendok sayur. Jadi ini nanti kita gunakan kurang lebih satu penuh ya, 1 sendok penuh. Kemudian di sini Kak Firda sudah menyediakan plastik segitiga. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk mengisi adonan whipped cream. Nah, ini whipped creamnya ya. Jadi ini adalah bahan penting yang utama ya, karena nanti pancake-nya akan kita isi dengan whipped cream. Selain nanti kita akan menggunakan perisa dan juga topping-topping yang disediakan. Gitu ya adik-adik ya. Whipped creamnya bebas, jadi nanti kita akan kocok ya, atau bisa di mixer. Oke, dan yang terakhir kita butuh sendok ya, dan juga pengocok. Kalau misalkan adik-adik punya mixer, boleh adik-adik menggunakan mixer untuk mengocok whipped creamnya supaya jadi adonan. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kayaknya Kak Devina sudah agak sabar ya untuk kita praktek bersama-sama ya Kak Devina ya. Kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan ke step yang pertama, yaitu membuat adonan pancake-nya. Nah, di sini sudah ada tepung terigu.
Nah, langsung aja kita campurkan bahan-bahan yang ada di sini ya. Yang pertama kita masukkan gula. Oke, setelah gula sudah masuk, kita kasih sedikit garam. Sesuai selera ya, jangan banyak-banyak karena nanti takutnya asin. Kita masukkan ekstrak vanila atau perisa vanila sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini karena Kak Devina menggunakan sendok makan, jadi kurang lebih segini ya. Oke, cukup. Kemudian kita masukkan baking powder. Baking powdernya sama, takarannya setengah sendok teh. Oke, kalau sudah, kita masukkan minyak. Nah, ini minyaknya tadi takarannya 110 ml. Oke, kita ratain dulu ya. Nah, next kita bisa masukkan susu sebanyak 600 ml. Ini dikit-dikit aja ya, sambil diaduk. Oke, biar lebih memudahkan kalian, kalau misalnya adik-adik kesulitan ya menggunakan centong sayur seperti ini, kita bisa pakai whisker. Nah, sekarang kita masukkan 2 butir telur. Oke, nah adik-adik, jadi ini memang dalam resep adalah 600 ml susu ya, tapi kayaknya dengan takaran yang ada ini sudah kita coba ya, teksturnya ternyata cukup encer. Jadi barangkali adik-adik bisa memasukkan susunya itu perlahan-perlahan ya. Jadi dikit-dikit aja sampai dengan kekentalan yang diinginkan. Nah, ini kita sudah masukkan ya hampir semua bahannya. Kita kocok dulu ya adik-adik ya sampai semua bahan menyatu. Nah, kemudian kita tambahkan cuka
Untuk takaran cukanya kurang lebih 1 sendok makan. Oke, jangan terlalu banyak cuka ya adik-adik ya, nanti takutnya terlalu asam. Oke adik-adik, jadi ini sudah tercampur semua ya, dan teksturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata dalam membuat satu adonan kita tidak perlu membutuhkan 600 ml susu, jadi kita cuma menggunakan 350. Nah, barangkali tergantung dari tepung terigunya ya yang digunakan ya. Jadi mungkin berbeda merek nanti otomatis nanti akan berbeda kebutuhannya. Jadi kurang lebih kalau adik-adik menggunakan segitiga biru dengan bahan-bahan yang kurang lebih sama dengan Kak Devina dan Kak Firda, kita cukup membutuhkan 350 mili ya adik-adik ya susu UHT-nya. Jadi tidak ada tambahan air. Oke, kita pastikan tidak ada tekstur tepung yang masih bergerindil ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa menghaluskan dengan menggunakan sendok atau menggunakan whisker. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menyiapkan mangkok. Jadi di sini karena Kak Firda dan Kak Devina membuat dengan dua varian, yaitu varian anggur dan juga varian biskuit coklat. Jadi kita membutuhkan 2 buah mangkok. Kemudian kita bagi ya Kak Devina ya. Betul. Nah, sekarang kita akan bagi 2 adonannya ke dalam mangkok. Oke, kurang lebih sama ya adik-adik ya, tinggal diperkirakan aja. Oke, setelah itu kita gunakan perisa ya yang sudah disiapkan atau pewarna ya. Kalau misalkan adik-adik tidak ada perisa, adik-adik boleh menggunakan pewarna makanan yang adik-adik inginkan. Jadi terserah bebas mau warna apa begitu ya. Jadi di sini untuk sebelah kanan Kak Firda akan menggunakan perisa coklat. Nanti untuk perisa coklat ini akan menggunakan topping biskuit coklat. Kebetulan Kak Firda dan Kak Devina menggunakan biskuat ya Kak Devina ya. Betul. Atau kalau misalkan adik-adik mau biskuit yang lain, misalkan kayak Good Time atau mungkin biskuit merek apapun ya, boleh ya adik-adik silakan. Nah, di sini Kak Devina akan berikan perisa stroberi warna merah. Nah, nanti ini untuk adonan pancake yang di atasnya ada topping anggur. Nah, kita campurkan sampai warnanya rata. Nah, untuk perisa yang warna merah ini, perisa stroberi, kalian bisa menggunakan buah aslinya ya Kak Firda ya, biar cocok. Sebenarnya kita cari stroberi, tapi ternyata tidak ada ya, atau tidak musim ya Kak Firda dan Kak Devina kesusahan. Akhirnya kita ganti dengan anggur merah. Nah, jadi masih ada warna merah ya, jadi kita sambung-sambungin aja. Bebas ya adik-adik ya, silakan menggunakan buah yang kalian inginkan. Barangkali bisa buah anggur hijau, mangga, tapi kayaknya nggak musim ya kalau mangga ya. Atau buah apapun ya yang bisa adik-adik mudah temukan dan sesuai dengan selera adik-adik.
Atau barangkali mau yang seperti ini aja, coklat, ya boleh banget. Atau dengan topping Oreo boleh, bisa ya Kak Devina ya? Bisa banget. Pokoknya sesuai dengan selera adik-adik. Nah, nanti pewarnanya tinggal disesuaikan aja sama buahnya. Kalau pakai anggur hijau bisa pakai pewarna hijau ya, Kak. Bener. Oke. Sudah jadi adonannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan ke step membuat adonan whipped cream. Oke, jadi selanjutnya adik-adik bisa diamkan dulu ya adik-adik ya. Sambil silakan bisa dipersiapkan teflon dan juga kompornya. Nah, di sini Kak Firda akan mentutorialkan bagaimana cara membuat whipped creamnya. Oke adik-adik, jadi kita akan membuat adonan whipped cream ya. Jadi ini kebetulan Kak Firda menggunakan merek Pondan. Ini kurang lebih takarannya 200 gram ya adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik ingin membuat yang lebih banyak atau lebih sedikit, silakan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan adik-adik di rumah. Nah, pertama kita siapkan adonan whipped cream, bubuk whipped cream ya. Kemudian kita siapkan susu kental manis 1 saset. Dan yang terakhir kita membutuhkan air es. Nah, ini air es ya, atau air dingin ya adik-adik ya, yang dingin banget ya. Kita tuangkan adonan whipped cream ini ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian langsung saja kita tuangkan sedikit demi sedikit air es ya adik-adik ya, dan kita kocok. Nah, akan lebih praktis kalau misalkan adik-adik menggunakan mixer ya. Nah, untuk takaran airnya ini kurang lebih disesuaikan ya adik-adik ya. Kak Firda tidak bisa menakar airnya karena sesuai dengan berapa gram whipped cream bubuk yang kalian gunakan. Nah, ini kita ratakan dulu ya. Kita tuangkan 1 saset susu kental manis, jadi biar sekalian menyatu begitu ya sebelum kita kocok dengan kekuatan penuh ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ini sudah cukup mengembang ya adik-adik ya. Dengan menggunakan tenaga dalam ya dari 3 kakak, kita bisa mengembangkan whipped cream ini ya. Jadi untuk lebih praktisnya kalian bisa menggunakan hand mixer atau mixer. Oke, ini sudah siap whipped cream dan adonannya. Sekarang kita siapkan untuk proses penggorengannya. Oke adik-adik, nah sekarang kita waktunya untuk memanggang pancake. Nah, yang pertama kita ambil adonannya kurang lebih 1 centong seperti ini ya. Kita tuangkan langsung ke dalam teflon tanpa diolesin margarin ataupun minyak ya. Jadi usahakan kalian menggunakan teflon anti lengket. Karena di sini adonannya sudah ada minyak goreng, jadi tidak perlu diolesin minyak lagi ataupun margarin teflonnya. Nah, jangan lupa kalian perhatikan apinya ya. Kita gunakan api kecil sedikit sedang. Nah, kalian bisa lihat ya, apinya segitu ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di video terus dipraktekkan. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Nah, kita tunggu sampai bagian bawahnya berubah kecoklatan dan bagian atasnya muncul sedikit lubang-lubang seperti sarang ya, seperti bersarang. Kita letakkan, kita sisihkan ke wadah. Next, kita akan terus membuat sampai adonannya habis ya.
Oke adik-adik, jadi ini adalah adonan yang sudah jadi ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita membuat yang versi warna merahnya dengan perisa stroberi dan akan kita beri topping. Nah, di sini untuk whipped creamnya Kak Firda sudah mengemas ya di plastik segitiga. Kemudian untuk topping anggurnya Kak Firda sudah potong-potong jadi seperti ini. Ini sebenarnya sesuai dengan selera, gitu ya. Nah yang pertama, nah ini sebagai catatan ya bagi adik-adik ya. Jadi kalau kalian mau mengisi topping, kalian harus pastikan adonannya ini dingin adik-adik ya. Jadi pastikan adonannya dingin, kalau sudah dingin baru kalian bisa memberikan whipped cream dan juga topping buahnya. Karena tadi ketika Kak Firda mencoba dengan adonan yang masih hangat, ternyata whipped creamnya jadi meleleh adik-adik. Ya, jadi nanti tidak akan bisa memadat di adonan kulitnya. Gitu ya. Oke, langsung aja kita beri whipped cream ya. Jadi ini sudah dingin adik-adik. Oke, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi ini nanti adik-adik bisa menggunakan wadah kue begitu ya, yang seperti ini. Nah, kemudian kita taburkan topping anggurnya. Oke, kemudian bisa kita sisihkan. Kita ulangi sekali lagi. Nah, jadi silakan bisa mengulangi langkah yang sama ya adik-adik ya. Nah, ini dia adik-adik hasil taco pancake kita sudah jadi. Nah, bisa kita lihat ya di sini yang adonannya warna pink. Nah, ini isinya ada whipped cream dan juga ada buah anggur. Nah, bisa juga kalian kasih buah strawberry dan lain-lain. Terus di sini ada yang pancake-nya warna coklat. Nah, ini di atasnya dikasih topping biskuit ya, biskuit merek Biskuat rasa coklat. Oke, nah adik-adik sebelum disantap atau dimakan ya, adik-adik bisa menaruh terlebih dahulu nih di freezer atau di lemari es pendingin selama beberapa menit supaya nanti hasil whipped creamnya ini bisa ngesit ya atau bisa padat begitu. Betul. Sehingga lebih nikmat untuk dinikmati. Oke, nah Kak Firda dan Kak Devina tunggu ya hasil kreativitas adik-adik. Silakan adik-adik bisa mencoba di rumah dengan tugas seperti biasanya ya, yaitu mengumpulkan 3 buah foto dokumentasi, yaitu 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik proses melakukan pembuatan taco pancake hari ini dan 1 foto dokumentasi akhir, yaitu foto diri beserta hasil masakan adik-adik seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik ya, tugasnya Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan melalui WhatsApp Kak Firda seperti biasanya. Oke, kalau gitu Kak Firda tunggu ya hasil kreasi adik-adik. Selamat mencoba di rumah, semoga suka ya sama rasanya ya. Hari ini kita belajar banyak banget ya Kak Devina. Betul, ya. kita harus melatih kesabaran membuat ini Kak, karena satu-satu ya nyetak pancake-nya. Oke, jadi silakan memberikan topping sesuai dengan keinginan dan selera adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di kegiatan LSC berikutnya. Kak Firda dan Kak Devina pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah!